Kali ini bersama saya dalam mata kuliah struktur data dengan materi stack. Mari kita mulai. Stack adalah salah satu struktur data yang bentuknya seperti ini. Jadi, maknanya adalah tumpukan. Maka tumpukan ini memiliki mekanisme dalam operasinya, yaitu dia memiliki penunjuk yang menunjuk pada elemen paling atas dari stack ini yang disebut top. Jadi, stack ini cara mainnya adalah elemen akan dimasukkan dari atas, kemudian ditumpuk lagi dan ditumpuk lagi. Sehingga ketika mengambil elemen, maka elemen yang paling atas akan diambil terlebih dahulu. Sistem kerja ini disebut dengan last in, first out atau LIFO. Dalam stack ada dua mekanisme utama, yaitu push dan pop. Di mana push adalah memasukkan elemen stack ke dalam stack itu sendiri. Jadi prosesnya, kondisi stack pada awalnya, kemudian jika ada elemen baru, maka masukkan elemen baru. Kemudian kondisinya akan seperti ini. Lalu naikkan posisi top sehingga menunjuk kepada elemen yang paling atas. Jadi tumpukan ini bisa kita bayangkan sebagai misalkan ibu kita waktu kita kecil menata tumpukan baju di dalam lemari. Dan mekanismenya tidak boleh kita menarik baju itu dari tengah. Tapi agar tetap rapi, mekanismenya adalah kita ambil satu persatu dari atas, kemudian kita ambil baju yang kita inginkan, kemudian kembalikan tumpukan yang tadi ke dalam stack. Atau bisa juga kita bayangkan sebagai tumpukan buku. Agar tumpukan buku itu tidak jatuh ketika kita mengambil sebuah elemen yang berada di tengah, maka kita tidak langsung mengambil elemen yang di tengah. Namun, mengambil satu persatu dari atas elemennya sampai elemen yang di tengah yang kita butuhkan. Kemudian, kita ambil elemen yang di tengah itu dan kita kembalikan elemen ke dalam stack kembali. Mekanisme ini tidak selalu seperti ini. Ada beberapa mekanisme yang memindahkan topnya terlebih dahulu untuk menyiapkan tempat elemen baru, baru elemen barunya dimasukkan. Namun, ada juga yang mekanismenya seperti ini. Kakak-kakak semua bisa mencoba membuka slide yang pertama, yaitu pengenalan struktur data mengenai fungsi dari stack, terutama untuk teknik kompilasi atau proses di dalam compiler, di mana biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah kurung tutupnya sudah sesuai dengan kurung buka yang diketikkan di dalam kode program. Berikutnya adalah proses pop. Proses pop ini adalah kondisi awalnya. Kemudian top diturunkan dan elemen dikeluarkan. Tentu saja prosesnya juga tidak akan selalu seperti ini. Bisa jadi jika representasinya statis, maka yang diturunkan hanya topnya saja. Elemennya tetap ada, namun tidak lagi diakses sebagai elemen top. Atau ada juga proses yang mengambil nilai dari elemen yang dikeluarkan, kemudian dipindah atau disimpan di tempat lainnya. Tergantung dari mekanisme yang dispesifikasikan. Jika representasinya statis, kita bisa membayangkan seperti ini. Ada sebuah array data, kita alokasikan 10 elemen, kemudian kita memiliki variabel top yang berupa integer. Integer ini menyimpan indeks dari elemen paling atas yang ada di dalam array. Ini adalah kode programnya. Kita membuat kontainernya, kemudian kita membuat stacknya, di mana memiliki variabel top dan array-nya.
Jangan lupa ya kakak, kalau dalam representasi statis, kita harus mencoba untuk menyesuaikan banyaknya elemen yang dialokasikan dengan yang dibutuhkan oleh spesifikasi yang diminta. Kemudian kita membuat prosedur untuk create empty. Tentu saja awalnya seperti materi list sebelumnya, awalnya top di sini kita set sebagai -1 yang artinya adalah 0. Kemudian memeriksa apakah stacknya kosong atau tidak. Maka jika topnya masih -1, hasilnya true. Kemudian kita buat lagi fungsi untuk memeriksa apakah stacknya penuh, di mana jika indeks paling atas dari topnya adalah 9, maka hasilnya true. Berikutnya adalah prosedur push. Push yaitu memasukkan elemen ke dalam stack. Kita lihat di sini, ini adalah isi kontainer dan stacknya sendiri. Jika stack telah penuh, maka tampilkan stack penuh. Else, jika stacknya kosong, maka topnya kita set menjadi 0 sebagai indeks pertama. Kemudian kita isi kontainer dari indeks pertama. Else, jika stacknya tidak kosong namun belum penuh, maka topnya kita tambahkan 1, artinya indeksnya naik 1, kemudian kita isi kontainernya. Prosedur berikutnya adalah pop. Pop ini adalah mengeluarkan sebuah elemen stack dari stacknya. Kita cek di sini, jika topnya adalah 0, artinya elemennya adalah tinggal 1. Maka kita tinggal mengeset topnya menjadi -1 yang dianggap bahwa stacknya menjadi kosong. Else, jika topnya tidak sama dengan -1, artinya ada isinya. Maka kita tinggal menurunkan nilai dari topnya, sehingga indeksnya akan turun 1. Sehingga elemen yang tadi merupakan top sudah tidak diakses kembali. Ini adalah fungsi dan prosedur untuk mencetak isi stack beserta driver main-nya. Jadi kita bisa mencetak stacknya dari top sampai yang paling bawah. Kita cetak isi dari stack. Kemudian ini adalah drivernya. Pertama, kita coba print stack kosongnya. Kemudian kita coba push beberapa elemen, kita print lagi. Kemudian kita coba hapus beberapa elemen, kemudian kita print lagi. Semoga bisa dimengerti ya untuk representasi statis ini. Berikutnya adalah stack dengan representasi dinamis. Maka topnya adalah seperti first dalam materi list. Kita bisa melihatnya seperti ini. Ini adalah kode programnya, kontainernya, elemennya, stacknya. Kemudian untuk di awal, untuk membuat stack kosong, kita set top dengan 0. Kemudian ini untuk mengecek apakah stacknya kosong atau tidak. Jika topnya 0, maka hasilnya true. Jika dalam dinamis kita perlu tahu berapa jumlah elemen yang ada di dalam stacknya, maka kita perlu membuat count elemen. Jangan lupa ya kakak, di sini sudah stack, bukan lagi list. Prosesnya sama dengan list tunggal dinamis. Jadi ada hasil, jika tidak sama dengan 0 topnya, artinya stacknya tidak kosong, maka kita menggunakan pointer bantu untuk mengakses dari topnya, kemudian menghitung ke bawah. Di sini adalah iterasinya, di mana bantu sama dengan bantu next, hingga nilai dari pointer bantu ini sama dengan 0. Kemudian hasilnya dilemparkan
sebagai hasil dari fungsi count element. Berikutnya adalah prosedur push. Seperti biasa dalam materi list juga, maka kita membuat elemen baru, kita isi kontainernya. Jika topnya sama dengan 0, maka ini mirip dengan at first. Baru next sama dengan 0, dan topnya sama dengan baru, dan barunya kita nulkan. Else berarti stacknya tidak kosong. Maka ini sama dengan at first ketika ada banyak elemen, yaitu baru next sama dengan top, top sama dengan baru, dan baru kita nulkan. Kemudian ada pop. Pop ini mirip dengan del first. Jadi kita tunjuk dulu elemen topnya, kemudian kita hitung elemen di dalam stacknya. Jika hanya satu, maka langsung topnya kita nulkan. Kemudian hapus next sama dengan 0 dan free hapus. Namun jika ada banyak elemen, maka top sekarang sama dengan top yang tadi next-nya. Kemudian hapus next sama dengan 0 dan free hapus. Ini adalah else dari syarat yang ini. Ini adalah untuk print stack-nya. Jadi, mirip dengan print pada list tunggal dinamis. Selama bantunya tidak sama dengan 0, kita bisa ngeprint isi dari elemen-elemennya. Driver yang digunakan untuk stack representasi statis dan dinamis, kita bisa menggunakan driver yang sama. Semoga dapat dimengerti ya kakak untuk materi hari ini. Sampai ketemu di lain waktu.